Miranda Swaregultong sebagai calon deputi gubernur Senol Indonesia. C. Terdakwa pernah juga mengikuti pertemuan berikutnya dipimpin oleh Cedric M. Smith yang bertempat di ruangan rapat Foksi 9 gedung DPR RI yang dihadiri pula oleh Cahyokumolo beserta yang lainnya sebagaimana dalam surat dakwaan termaksud. D. Dalam pertemuan tersebut, Cahyokumolo kembali memberikan arahan dengan mengatakan bahwa anggota fraksi PDIP di Komisi 9 DPR RI harus menjaga solidaritas suara karena telah sepakat untuk memilih Miranda S. Gultong sebagai deputi gubernur Senol Indonesia. E. Kemudian terdakwa yang ditunjuk selaku koordinator pemenangan Miranda Swaregultong. F. Dalam pertemuan tersebut juga ada pembicaraan bahwa Miranda Swaregultong bersedia memberikan uang sekitar antara 300 juta sampai dengan 500 juta rupiah dan anggota Komisi 9 dari fraksi PDIP akan dipertemukan dengan Miranda Swaregultong. G. Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2004 sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat bertempat di klub di Masema ruangan Pewati Hotel Dharmawan Jakarta, terdakwa mengikuti pertemuan dengan Miranda Swaregultong dan yang lainnya sebagaimana menurut surat dakwaan termaksud. Tujuan pertemuan tersebut adalah antara lain adalah untuk mengenal pribadi Miranda Swaregultong dan upaya pemenangannya dalam pemilihan deputi gubernur Senol Indonesia. H. Beberapa saat setelah acara pemilihan deputi gubernur Senol Indonesia, terdakwa menghubungi Haji Dodi Mamumurad melalui telepon untuk menemui seseorang bernama Ahmad Hakim Safari alias Ari Melanjudo di restoran BB Bali di Kompleks Taman Ria Senayan untuk menerima titipan dari Nunung Nurbeti. I. Kemudian Haji Dodi Mamumurad sesuai dengan pesan terdakwa termaksud, ia menghubungi per telepon Ari Melanjudo dengan mengatakan akan mengambil titipan dengan kode merah dan disepakati tempat pertemuannya di restoran BB Bali Kompleks Taman Ria Senayan yang mana sebelumnya Ari Melanjudo telah diminta Nunung Nurbeti untuk menyerahkan amplop berisi TCBBI dalam tas karton yang sudah diberi label dengan warna merah, kuning, hijau, putih. J. Sampai di restoran BB Bali tersebut, Haji Dodi Mamumurad dia melalui telepon menanyakan posisi keberadaan Ari Melanjudo yang selanjutnya meminta Ari Melanjudo supaya masuk ke restoran yang selanjutnya menerima titipan sebagaimana lengkapnya dalam surat dakwaan tersebut. K. Setelah Haji Dodi Mamumurad menerima TCBI tersebut yang senilai 9.800.000 rupiah, kemudian memberitahu terdakwa dan oleh terdakwa disarankan untuk dibagikan kepada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP sebagaimana lengkapnya dalam surat dakwaan termaksud, di mana terdakwa menerima sebanyak 29 lembar TCBI dengan nilai 1.450.000 rupiah. Menimbang bahwa inti dakwaan penuntut umum atas pasal 5 ayat 1 butir B adalah sama dengan inti dakwaan atas pasal 5 ayat 2 di atas, kecuali bahwa dalam dakwaan ini terdakwa didakwa membagikan 200 juta rupiah kepada Soekardjo Harjo Suryo dan 200 juta rupiah kepada Cedric M. Smith. Menimbang bahwa dakwaan kedua penuntut umum atas pasal 11 termaksud adalah terdakwa dianggap telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, bahwa inti uraian fakta-fakta dalam dakwaan kedua penuntut umum termaksud adalah sama dengan inti uraian dakwaan pertama sebagaimana diuraikan di atas, kecuali bahwa dalam dakwaan kedua tersebut tetap dicantumkan adanya dakwaan pembagian uang oleh terdakwa kepada Soekardjo Harjo Suryo sebesar 200 juta rupiah dan kepada Cedric M. Smith sebesar 200 rupiah, namun tidak dibawakan tentang adanya pasal pemberian uang tersebut. Menimbang bahwa oleh penuntut umum di dalam surat tuntutannya terdakwa juga dituntut berdasarkan atas pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana termaksud dalam surat tuntutan penuntut umum termaksud, menimbang bahwa sebelum anggota Majelis Hakim keempat mempertimbangkan keseluruhan dakwaan penuntut umum termasuk sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu dikemukakan salah satu ketentuan hukum acara pidana, yaitu sebagaimana ketentuan dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menimbang bahwa
dikaitkan dengan perkara terdakwa Pandana Baban sebagaimana menurut dakwaan penuntut umum setelah mana dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka anggota majelis hakim keempat betul-betul dituntut untuk serba penuh dengan kehati-hatian di dalam mengambil kesimpulan dan putusan agar Pasal 183 KUHP sebagai pedoman hukum acara yang paling utama dapat diterapkan dengan pas sebagaimana mestinya dalam perkara ini. Menimbang bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah diuraikan beberapa dalil-dalil peristiwa hukum yang masing-masing berdiri sendiri yang harus dibuktikan kebenarannya oleh penuntut umum. Untuk itu, dalam mempertimbangkan dalil-dalil peristiwa hukum tersebut adalah bagaimana seharusnya anggota majelis hakim keempat untuk konsisten menerapkan ketentuan pasal